Pernahkah kamu merasa seperti ada sesuatu yang menghalangimu untuk mencapai kesuksesan finansial? Mungkin kamu sudah bekerja keras, berusaha menabung, tetapi kenyataannya keuanganmu tetap tidak stabil. Dalam video ini kita akan bahas alasan-alasan yang mungkin membuat kamu terjebak dalam kemiskinan tanpa kamu sadari. Jangan khawatir, ini bukan tentang menyalahkan, tetapi lebih kepada mengidentifikasi pola dan kebiasaan yang mungkin menghambatmu. Miskin itu bukan hanya soal berapa banyak uang yang kamu punya, tetapi lebih tentang kebiasaan yang kamu miliki dan cara berpikir yang membentuk keputusan-keputusan finansialmu. Kadang-kadang kita terlalu fokus pada hal-hal yang tidak terlalu penting dan malah melupakan hal-hal yang bisa membawa kita lebih dekat ke kehidupan yang lebih baik secara finansial. Jadi, jika kamu merasa sedang berada di jalan yang salah, video ini akan membantu membuka matamu untuk bisa melihat lebih jelas apa yang seharusnya diubah. Tentu setiap orang punya perjalanan finansial yang berbeda-beda. Namun, beberapa alasan di bawah ini bisa jadi alasan yang tak kamu sadari ada dalam hidupmu. Yuk simak dan refleksikan apakah ada alasan-alasan ini yang juga berlaku untukmu, dan bagaimana kamu bisa memulai mengubahnya. Jadi alasan kamu masih miskin yang pertama adalah kamu terlalu fokus pada pengeluaran kecil. Banyak orang terjebak dalam jebakan pengeluaran kecil yang tampaknya tidak terlalu penting. Kamu seringkali merasa tidak masalah membeli kopi seharga 25.000 setiap hari, atau berlangganan aplikasi streaming yang tidak benar-benar kamu gunakan. Tapi jika kamu kalkulasikan, pengeluaran kecil ini bisa menjadi penghambat terbesar dalam keuanganmu. Kamu mungkin tidak menyadari betapa pengeluaran yang tidak perlu ini akan menambah beban secara jangka panjang. Coba pikirkan, jika kamu menabung dan menginvestasikan uang yang biasanya kamu habiskan untuk hal-hal kecil ini, kamu bisa mengumpulkan jumlah yang cukup besar dalam setahun. Ini bukan soal bagaimana cara kamu hidup, tetapi lebih kepada bagaimana kamu memprioritaskan pengeluaran. Saat kamu tidak mampu mengendalikan pengeluaran kecil, sulit untuk mengatur yang lebih besar. Ini adalah pola pikir yang bisa memperburuk keadaan finansialmu. Kebiasaan ini seringkali muncul tanpa kamu sadari. Mungkin kamu merasa itu hanya hal kecil dan tidak berpengaruh. Tetapi kenyataannya, kebiasaan kecil ini mengarah pada kebiasaan besar yang merugikan. Fokuslah pada pengelolaan pengeluaran dan tentukan prioritas dalam hidupmu. Mengurangi pengeluaran yang tidak perlu akan membantu kamu melihat gambaran besar yang lebih jelas dan membuka jalan untuk kekayaan. Banyak orang yang sukses secara finansial memahami bahwa uang itu bukan hanya tentang seberapa banyak yang bisa kamu hasilkan, tetapi bagaimana cara kamu mengelolanya. Pengeluaran kecil yang terkendali memberikan ruang lebih banyak untuk menabung dan berinvestasi, yang pada gilirannya bisa mendatangkan keuntungan besar di masa depan. Jika kamu bisa mulai mengubah kebiasaan pengeluaran kecil ini, kamu akan merasakan perubahan yang signifikan dalam pengelolaan keuanganmu. Ini adalah langkah pertama menuju hidup finansial yang lebih sehat dan lebih stabil. Kemudian alasan kedua, kenapa kamu masih miskin adalah kamu tidak memiliki rencana keuangan yang jelas. Salah satu alasan utama kenapa banyak orang tetap miskin adalah mereka tidak punya rencana keuangan yang jelas. Kamu mungkin merasa sudah bekerja keras setiap hari, tetapi jika kamu tidak memiliki tujuan finansial yang jelas dan langkah-langkah yang terstruktur untuk mencapainya, kamu hanya akan berputar-putar tanpa arah. Tanpa rencana, uang yang kamu hasilkan cenderung hanya mengalir begitu saja tanpa ada yang bisa kamu tabung atau investasikan dengan bijak. Kamu harus tahu kemana uangmu pergi. Mengelola uang dengan cara yang lebih terorganisir memungkinkan kamu untuk menghindari kebiasaan boros dan menabung untuk tujuan yang lebih besar. Ini bukan hanya tentang memiliki anggaran bulanan, tetapi tentang bagaimana kamu mengatur keuangan untuk jangka panjang, seperti tabungan pensiun, investasi, dan dana darurat. Tanpa perencanaan, kamu juga tidak bisa mengukur kemajuan finansialmu. Kalau kamu tidak tahu dari mana asal uangmu dan kemana uang itu pergi, bagaimana kamu bisa berharap untuk menjadi kaya? Dengan rencana keuangan yang matang, kamu bisa tahu tujuan jangka panjang dan langkah-langkah yang perlu diambil. Ini akan membantumu untuk
tetap fokus dan tidak tergoda oleh hal-hal yang bisa mengalihkan perhatian dari tujuan utama. Rencana keuangan bukanlah sesuatu yang hanya untuk orang-orang kaya saja. Ini adalah alat yang bisa membantu siapa saja, termasuk kamu, untuk mencapai kebebasan finansial. Kamu perlu menentukan tujuan finansial yang jelas dan merinci langkah-langkah untuk mencapainya. Mulailah dengan memetakan anggaran bulanan dan menyiapkan rencana jangka panjang. Dengan itu, kamu akan merasa lebih terkendali dan yakin dengan keputusan finansialmu. Dengan rencana yang jelas, kamu tidak hanya bekerja untuk uang, tetapi uang yang akan bekerja untukmu. Ini adalah kunci untuk membuka potensi finansial yang belum kamu sadari sebelumnya. Kemudian alasan yang ketiga adalah kamu tidak menghargai waktu. Waktu adalah sumber daya yang paling berharga, lebih dari uang. Kalau kamu tidak bisa mengatur waktu dengan baik, kamu akan kesulitan untuk meningkatkan pendapatan dan mengelola keuanganmu. Salah satu kebiasaan yang sering dilakukan oleh orang yang masih miskin adalah tidak memanfaatkan waktu dengan maksimal. Mungkin kamu lebih sering menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak produktif atau menunda pekerjaan yang penting. Kamu mungkin merasa nyaman dengan rutinitas yang ada, tetapi kenyataannya semakin lama kamu menunda atau mengabaikan kesempatan, semakin sulit bagimu untuk meraih kesuksesan finansial. Menghargai waktu berarti belajar untuk memprioritaskan hal-hal yang bisa memberikan keuntungan finansial jangka panjang, seperti belajar skill baru, mencari peluang bisnis, atau bahkan memulai investasi. Dengan waktu yang terbatas setiap harinya, penting untuk mengetahui apa yang harus kamu fokuskan. Waktu yang dihabiskan dengan bijak akan membantumu menciptakan peluang baru. Sementara waktu yang dihabiskan dengan sia-sia hanya akan memperburuk keadaan. Setiap langkah yang kamu ambil dalam hidup mempengaruhi masa depanmu. Jadi mulai sekarang, coba pikirkan, apakah kamu benar-benar memanfaatkan waktumu dengan cara yang produktif. Selain itu, memanfaatkan waktu dengan baik juga berarti kamu memanfaatkan kesempatan untuk belajar dan berkembang. Semakin banyak ilmu yang kamu dapatkan, semakin besar kesempatanmu untuk memperbaiki keadaan finansialmu. Ingat, waktu tidak akan pernah bisa diputar kembali. Jadi pastikan kamu memanfaatkannya sebaik mungkin. Jika kamu bisa mulai menghargai waktu dengan lebih baik, kamu akan melihat perubahan besar dalam hidupmu. Lebih banyak waktu yang kamu habiskan untuk hal-hal yang penting akan membawa hasil yang lebih baik dan membuka jalan menuju kebebasan finansial. Kemudian alasan yang keempat adalah kamu takut mengambil resiko. Takut mengambil resiko adalah salah satu alasan mengapa banyak orang tetap miskin. Kamu mungkin merasa nyaman dengan zona nyamanmu, tidak ingin mengambil keputusan yang bisa membuatmu gagal. Namun kenyataannya, resiko adalah bagian dari jalan menuju kesuksesan. Banyak orang kaya memulai dengan mengambil resiko besar, baik itu dalam berinvestasi, berbisnis, atau bahkan mengubah pekerjaan. Tanpa keberanian untuk mencoba hal-hal baru, kamu tidak akan pernah tahu seberapa besar potensi yang bisa kamu capai. Mengambil resiko tidak berarti kamu harus melakukan sesuatu yang gegabah atau sembrono, tetapi berarti kamu siap menghadapi ketidakpastian. Resiko yang bijak bisa membawa keuntungan yang luar biasa, misalnya berinvestasi di saham atau memulai bisnis sendiri. Jika kamu selalu menghindari resiko, kamu akan tetap berada dalam keadaan yang tidak berkembang. Hal-hal yang tidak pasti justru seringkali membawa peluang terbesar. Perasaan takut itu normal, tetapi jika kamu terus-menerus menghindari resiko, kamu tidak akan pernah melihat hasil yang besar. Cobalah untuk melihat resiko sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Semua orang yang sukses telah mengalami kegagalan sebelumnya, tetapi mereka terus maju dan belajar dari pengalaman itu. Kamu juga bisa. Mencoba hal baru bisa terasa menakutkan, tetapi itulah yang membawa perubahan. Jangan biarkan ketakutan menghalangi kesuksesanmu. Kamu bisa mulai dengan langkah kecil, mencoba peluang baru, atau bahkan mulai belajar tentang investasi. Jangan biarkan rasa takut mengendalikan hidupmu. Jika kamu ingin mengubah nasib finansialmu, kamu harus siap mengambil resiko. Jangan biarkan ketakutan membuatmu tetap berada di zona nyaman yang sebenarnya justru membatasi potensi keuanganmu. Kemudian alasan kamu masih miskin, yang kelima adalah kamu tidak membangun jaringan yang kuat. Networking atau membangun jaringan adalah salah satu faktor kunci untuk sukses secara finansial.
Jika kamu hanya fokus pada pekerjaanmu tanpa berusaha untuk berkenalan dengan orang lain yang bisa memberikan peluang baru, kamu akan kesulitan untuk maju. Orang-orang yang sukses seringkali memiliki jaringan yang luas yang bisa membantu mereka menemukan peluang, memberikan nasihat, atau bahkan bekerja sama dalam proyek besar. Tanpa jaringan yang kuat, kamu akan kesulitan untuk berkembang lebih jauh. Jaringan bukan hanya soal mengenal orang banyak, tetapi lebih kepada bagaimana kamu membangun hubungan yang saling menguntungkan. Berkenalan dengan orang-orang yang memiliki visi yang sama atau lebih berpengalaman bisa membuka pintu menuju peluang yang sebelumnya tidak kamu pikirkan. Saat kamu punya jaringan yang luas, kamu akan lebih mudah menemukan mentor, peluang kerja, atau informasi berharga lainnya. Banyak orang sukses mendapatkan kesempatan besar mereka melalui koneksi yang mereka bangun. Jangan remehkan kekuatan jaringan, karena ini bisa jadi jembatan untuk membawa kamu ke tingkat berikutnya. Cobalah untuk lebih aktif, bergaul, dan terlibat dalam komunitas yang sesuai dengan minat dan tujuanmu. Membangun jaringan tidak hanya tentang mendapatkan sesuatu dari orang lain, tetapi juga tentang memberi. Jika kamu membantu orang lain dan menunjukkan keahlianmu, orang akan lebih cenderung untuk membantumu kembali. Ini adalah hubungan yang saling menguntungkan, dan ini adalah kunci untuk membuka banyak pintu kesempatan. Jika kamu mulai membangun jaringan yang lebih kuat, kamu akan merasakan perubahan dalam hidupmu, baik itu dalam bentuk peluang bisnis, pekerjaan, atau bahkan ide-ide baru. Jaringan yang solid adalah aset yang sangat berharga dalam perjalanan finansialmu. Kemudian alasan kamu masih miskin yang keenam adalah kamu tidak mempunyai keterampilan yang dibutuhkan di pasar kerja. Di dunia yang terus berubah ini, keterampilan yang kamu miliki sangat berpengaruh terhadap kemampuanmu untuk menghasilkan uang. Jika kamu merasa tetap di tempat dan kesulitan mencari pekerjaan yang baik atau mendapatkan promosi, mungkin masalahnya ada pada keterampilan yang tidak relevan lagi dengan kebutuhan pasar. Keterampilan yang kamu miliki sekarang mungkin tidak cukup untuk membantumu berkembang. Untuk sukses secara finansial, kamu perlu belajar keterampilan baru yang lebih diminati dan lebih bernilai di pasar. Kemampuan beradaptasi dan meningkatkan keterampilan adalah kunci untuk tetap relevan di dunia kerja yang kompetitif. Ketika kamu menguasai keterampilan yang sedang dicari oleh banyak orang, kamu membuka lebih banyak peluang. Kamu bisa mencari kursus, pelatihan, atau bahkan belajar secara otodidak untuk meningkatkan kemampuan yang ada. Tentu, belajar keterampilan baru mungkin memakan waktu dan tenaga. Tapi itu adalah investasi terbaik yang bisa kamu lakukan untuk masa depanmu. Jangan terjebak dalam rutinitas tanpa perkembangan. Terus berusaha dan belajar hal baru yang bisa meningkatkan daya saingmu di dunia kerja. Jika kamu tidak bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman, kamu akan ketinggalan. Banyak orang yang terus sukses di bidangnya karena mereka senantiasa mengasah keterampilan dan tetap up to date dengan perubahan. Jika kamu ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih baik atau peluang bisnis yang lebih besar, tingkatkan keterampilanmu dan jadilah lebih fleksibel. Jika kamu mulai berinvestasi dalam keterampilan baru, kamu akan membuka jalan untuk mendapatkan peluang-peluang yang sebelumnya tidak terjangkau. Keterampilan adalah salah satu aset terbesar dalam perjalanan menuju kesuksesan finansial. Kemudian alasan yang ketujuh adalah kamu tidak menghargai uang yang masuk. Banyak orang yang merasa sulit untuk mengelola keuangan mereka karena mereka tidak menghargai setiap uang yang masuk. Mungkin kamu merasa bahwa pendapatan yang kamu terima sebulan penuh itu cukup, dan akhirnya membelanjakan lebih banyak daripada yang seharusnya. Padahal bahkan uang yang sedikit bisa menjadi sangat berharga jika dikelola dengan bijaksana. Jika kamu tidak belajar bagaimana cara mengelola uang yang sudah kamu dapatkan, kamu akan kesulitan untuk menabung, berinvestasi, dan mengumpulkan kekayaan. Menghargai uang berarti memiliki sikap yang bijaksana dalam menggunakan setiap penghasilan yang masuk. Cobalah untuk menghindari kebiasaan membuang-buang uang untuk hal-hal yang tidak perlu. Fokuslah untuk mengelola pengeluaran dengan bijak dan pastikan kamu menyisihkan sebagian untuk masa depan. Baik itu untuk tabungan, investasi, atau dana darurat. Menghargai uang yang masuk juga berarti membuat keputusan yang bijak saat menghabiskannya.
Alih-alih menghabiskan uang untuk hal-hal yang hanya memberikan kepuasan sementara, kamu bisa memprioritaskan pengeluaran untuk hal-hal yang lebih berarti dan berkelanjutan, seperti investasi yang akan memberi keuntungan jangka panjang. Ketika kamu mulai menghargai setiap uang yang kamu dapatkan, kamu akan belajar untuk lebih bijaksana dalam memanfaatkannya. Uang yang masuk ke dalam hidupmu bukanlah untuk dihabiskan tanpa perhitungan, tetapi untuk membantu membangun masa depan yang lebih baik. Ini adalah sikap yang harus dimiliki oleh setiap orang yang ingin mencapai kesuksesan finansial. Jika kamu mulai menghargai setiap uang yang masuk, kamu akan lebih mudah mengelola keuanganmu dengan baik. Ini adalah salah satu kunci untuk membangun kekayaan dan menghindari kebiasaan boros yang mengarah pada kemiskinan. Kemudian yang kedelapan adalah kamu tidak mempunyai tujuan keuangan yang jelas. Seringkali orang yang miskin tidak memiliki tujuan keuangan yang jelas dan akibatnya mereka merasa terombang-ambing tanpa arah. Tanpa tujuan yang jelas, kamu hanya akan menghabiskan waktu dan energi tanpa hasil yang berarti. Sebaliknya, orang yang kaya biasanya memiliki tujuan keuangan yang sangat spesifik, seperti membeli rumah, pensiun dini, atau mencapai target kekayaan tertentu. Tujuan ini menjadi motivasi untuk bekerja keras dan berinvestasi dengan bijaksana. Menentukan tujuan keuangan yang jelas sangat penting agar kamu tahu kemana arah keuanganmu. Jika kamu tidak memiliki tujuan yang jelas, kamu akan cenderung hanya mengikuti arus dan akhirnya merasa keuanganmu tidak berkembang. Kamu perlu memikirkan apa yang ingin kamu capai secara finansial, baik itu dalam waktu dekat maupun jangka panjang, dan buatlah rencana untuk mencapainya. Tanpa tujuan yang jelas, kamu akan kesulitan untuk menilai apakah keputusan finansialmu sudah benar atau belum. Tujuan membantu memberikan arah, dan itu sangat penting agar kamu bisa tetap fokus pada apa yang penting. Setiap keputusan yang kamu buat harus didorong oleh tujuan itu, dan kamu harus siap untuk menyesuaikan rencana jika ada perubahan yang perlu dilakukan. Ketika kamu memiliki tujuan yang jelas, itu juga memberi kamu motivasi untuk menabung dan berinvestasi. Tanpa tujuan, uang yang kamu hasilkan akan cepat habis tanpa memberikan hasil yang signifikan. Namun, jika kamu memiliki tujuan yang spesifik, setiap langkah yang kamu ambil akan lebih terarah dan lebih bermakna. Menetapkan tujuan keuangan yang jelas adalah langkah pertama menuju kebebasan finansial. Dengan itu, kamu bisa mulai bekerja dengan lebih cerdas dan fokus untuk mencapai impian keuanganmu. Kemudian alasan kamu masih miskin yang ke-9 adalah kamu tidak konsisten dalam menabung dan berinvestasi. Seringkali orang merasa bahwa menabung dan berinvestasi itu susah dan memerlukan banyak waktu. Tetapi kenyataannya, konsistensi adalah kunci utama untuk mengubah keadaan finansialmu. Jika kamu hanya menabung ketika ada uang lebih atau berinvestasi hanya sesekali, kamu tidak akan pernah melihat hasil yang maksimal. Konsistensi adalah apa yang membuat perubahan besar dalam keuanganmu. Karena meskipun sedikit, jika dilakukan secara teratur, itu akan mengumpulkan jumlah yang cukup besar seiring waktu. Berinvestasi dan menabung harus menjadi kebiasaan yang kamu lakukan setiap bulan, tanpa memandang kondisi keuanganmu. Cobalah untuk membangun kebiasaan ini, seperti memotong sebagian kecil dari pendapatanmu untuk disisihkan sebagai tabungan atau untuk investasi. Konsistensi dalam menabung dan berinvestasi akan mempercepat proses menuju kebebasan finansial. Kunci konsistensi bukanlah berapa banyak yang kamu sisihkan, tetapi lebih kepada seberapa sering kamu melakukannya. Menabung Rp500.000 setiap bulan akan jauh lebih efektif daripada menabung 5 juta sekali dalam setahun. Investasi yang konsisten akan terus berkembang dan dengan waktu kamu akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Ingatlah bahwa keuangan itu seperti bola salju yang terus berkembang seiring waktu. Ketika kamu konsisten, meskipun hasil awalnya kecil, lambat laun kamu akan mulai melihat hasil yang signifikan. Jangan biarkan ketidakkonsistenan menghalangi perjalanan finansialmu. Dengan konsistensi dalam menabung dan berinvestasi, kamu akan membangun pondasi yang kuat untuk masa depan finansial yang lebih baik. Ini adalah langkah yang sangat penting untuk keluar dari kemiskinan dan menuju kesejahteraan finansial. Kemudian alasan yang ke-10 adalah kamu tidak belajar dari kesalahan finansialmu.
Kesalahan dalam keuangan adalah hal yang normal, dan setiap orang pasti pernah mengalaminya. Namun yang membedakan orang sukses dari yang tidak adalah bagaimana mereka belajar dari kesalahan itu. Jika kamu terus mengulangi kesalahan yang sama tanpa melakukan perbaikan, itu adalah alasan utama kenapa kamu tetap miskin. Kesalahan finansial bisa berupa keputusan buruk dalam berinvestasi, pengeluaran yang tidak bijaksana, atau kegagalan dalam merencanakan masa depan. Yang penting adalah bagaimana kamu menghadapi kegagalan dan menjadikannya sebagai pelajaran untuk tumbuh. Jangan biarkan kesalahanmu mengendalikan hidupmu. Jika kamu pernah gagal dalam berinvestasi, cobalah untuk memahami apa yang salah dan apa yang bisa diperbaiki. Belajar dari kesalahan dan mengambil tindakan untuk tidak mengulanginya adalah langkah penting menuju kesuksesan finansial. Jika kamu bisa belajar dari kesalahanmu dan membuat perbaikan, itu akan membantumu tumbuh dan menjadi lebih bijak dalam membuat keputusan finansial. Semua orang pernah melakukan kesalahan, tetapi orang yang sukses adalah mereka yang tidak takut untuk menghadapinya dan berubah. Jangan biarkan rasa malu atau frustrasi menghentikanmu. Gunakan kesalahan sebagai batu loncatan untuk mencapai tujuan finansialmu. Ini adalah salah satu cara terbaik untuk memperbaiki keadaan dan melangkah lebih jauh ke depan. Dengan belajar dari kesalahanmu, kamu akan memiliki pengalaman yang berharga untuk menghadapi tantangan finansial yang lebih besar di masa depan. Kesalahan bukan akhir dari segalanya, tetapi kesempatan untuk memperbaiki dan berkembang. Kemudian yang ke-11 adalah kamu terlalu takut mengambil resiko yang diperlukan. Takut akan kegagalan seringkali membuatmu tidak mau mengambil resiko yang diperlukan untuk mencapai kemajuan finansial. Orang-orang yang kaya tahu bahwa resiko adalah bagian dari perjalanan mereka. Mereka tidak takut gagal karena mereka memahami bahwa kegagalan adalah pelajaran yang bisa membawa mereka lebih dekat ke tujuan mereka. Namun, orang yang miskin cenderung terlalu berhati-hati dan enggan untuk mengambil langkah besar yang diperlukan untuk memajukan keuangan mereka. Resiko yang dimaksud di sini bukanlah sembarangan atau ceroboh, tetapi resiko yang terukur dan diperhitungkan. Misalnya, berinvestasi di pasar saham atau memulai bisnis baru mungkin terasa menakutkan. Tetapi jika kamu tidak mencoba, kamu tidak akan pernah tahu apakah itu bisa membawa keuntungan besar. Orang yang sukses secara finansial selalu siap untuk mengambil langkah yang beresiko, tetapi mereka melakukannya dengan perencanaan yang matang dan pengetahuan yang cukup. Takut akan kegagalan hanya akan membatasi perkembanganmu. Setiap peluang yang kamu tolak karena takut gagal berarti kamu melewatkan kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Mengambil resiko yang diperhitungkan membuka peluang untuk keuntungan yang jauh lebih besar. Dan itu adalah salah satu kunci untuk sukses dalam dunia finansial. Jika kamu tidak bisa keluar dari zona nyamanmu, kamu akan terjebak di situasi yang tidak berkembang. Untuk mencapai tingkat keuangan yang lebih tinggi, kamu harus berani mengambil resiko. Jangan biarkan rasa takut menghalangi langkah besar yang bisa mengubah hidupmu. Belajar untuk mengambil resiko yang dihitung dan merencanakan langkahmu dengan hati-hati adalah langkah besar menuju kebebasan finansial. Ingat, tanpa resiko kamu tidak akan pernah tahu sejauh mana potensi yang kamu miliki. Kemudian alasan yang ke-12 adalah kamu terlalu bergantung pada penghasilan utama. Salah satu alasan utama mengapa kamu tetap miskin adalah karena kamu bergantung sepenuhnya pada satu sumber penghasilan. Tidak ada yang salah dengan memiliki pekerjaan utama. Tetapi jika itu satu-satunya sumber pendapatanmu, kamu sangat rentan terhadap ketidakpastian ekonomi. Ketika satu-satunya sumber penghasilanmu terhenti atau berkurang, kamu akan kesulitan untuk bertahan. Orang-orang yang sukses secara finansial memiliki banyak sumber pendapatan yang membuat mereka lebih aman secara finansial. Mengandalkan satu penghasilan saja membuatmu tidak bisa memanfaatkan peluang lain yang ada. Menciptakan aliran pendapatan pasif seperti investasi atau bisnis sampingan adalah salah satu cara untuk menciptakan stabilitas keuangan. Jangan biarkan dirimu bergantung hanya pada gaji bulanan. Cobalah untuk mencari cara lain untuk menghasilkan uang, seperti berinvestasi di saham, properti, atau membuka bisnis kecil-kecilan. Dengan memiliki beberapa sumber pendapatan, kamu tidak hanya lebih aman secara finansial, tetapi kamu juga membuka lebih banyak peluang untuk meningkatkan penghasilanmu.
Keuntungan dari berbagai aliran pendapatan ini akan semakin meningkat seiring waktu, yang mana akan memberikanmu lebih banyak kebebasan dalam merencanakan masa depan. Jika kamu hanya mengandalkan satu sumber pendapatan, kamu membatasi potensimu. Kunci untuk kebebasan finansial adalah mengembangkan beberapa saluran pendapatan yang bisa memberi penghasilan lebih banyak. Investasi dalam berbagai bentuk bisa menjadi cara efektif untuk mencapainya. Jangan terjebak dalam zona nyaman dengan mengandalkan satu sumber penghasilan. Beranilah untuk menjelajahi peluang lainnya yang dapat meningkatkan keuanganmu. Ini adalah salah satu strategi yang sangat penting untuk mencapai kemakmuran finansial. Kemudian alasan kamu masih miskin yang ke-13 adalah kamu tidak mengelola pengeluaran dengan baik. Seringkali orang miskin tidak memperhatikan dengan cermat bagaimana mereka mengelola pengeluaran mereka. Tanpa perencanaan yang baik, uang akan mengalir begitu saja ke hal-hal yang tidak penting. Pengeluaran yang tidak terkendali seperti membeli barang-barang yang tidak perlu atau mengikuti gaya hidup konsumtif akan membuatmu kesulitan untuk menabung dan berinvestasi. Orang-orang yang kaya biasanya sangat berhati-hati dengan pengeluaran mereka dan memiliki anggaran yang jelas. Mengelola pengeluaran bukan berarti kamu harus hidup dalam kekurangan, tetapi lebih kepada membuat keputusan yang bijaksana tentang apa yang benar-benar penting. Cobalah untuk menilai setiap pengeluaran dengan bijak dan pastikan itu sesuai dengan tujuan keuanganmu. Jangan hanya membeli sesuatu karena merasa ingin atau karena dorongan impulsif. Dengan mengendalikan pengeluaran, kamu bisa menyisihkan lebih banyak uang untuk tabungan dan investasi. Membuat anggaran bulanan dan mematuhinya adalah cara yang efektif untuk mengelola pengeluaran. Catat setiap pengeluaran dari yang besar hingga yang kecil dan pastikan kamu hanya mengeluarkan uang untuk hal-hal yang benar-benar kamu butuhkan. Ketika kamu bisa mengelola pengeluaranmu dengan baik, kamu akan memiliki lebih banyak uang untuk diinvestasikan dan menabung. Tanpa pengelolaan pengeluaran yang tepat, kamu akan terus merasa kekurangan uang, meskipun mungkin penghasilanmu sudah cukup besar. Pengelolaan yang baik akan memberikanmu kontrol lebih besar atas keuanganmu dan membantu mencapai tujuan finansial. Ingat, setiap pengeluaran yang kamu buat harus sesuai dengan tujuan finansialmu. Jika kamu mengendalikan pengeluaran, kamu akan mulai melihat perubahan positif dalam keadaan keuanganmu. Kemudian alasan kamu masih miskin yang ke-14 adalah kamu tidak mengambil keputusan finansial yang tepat. Salah satu alasan utama mengapa kamu tetap miskin adalah karena sering membuat keputusan finansial yang buruk. Keputusan yang tidak bijak dalam hal berinvestasi, pengeluaran, atau merencanakan keuangan jangka panjang dapat merugikanmu dalam waktu yang lama. Kesalahan dalam pengelolaan uang sering terjadi karena kurangnya pengetahuan atau rasa tidak sabar untuk mencapai hasil instan. Keputusan yang terburu-buru dapat membuatmu kehilangan peluang yang seharusnya menguntungkan. Untuk menghindari membuat keputusan yang salah, penting untuk selalu melakukan riset terlebih dahulu sebelum membuat keputusan finansial. Berinvestasi dengan bijak, memilih asuransi yang tepat, dan menghindari hutang yang tidak perlu adalah beberapa keputusan yang harus kamu pertimbangkan dengan matang. Jangan tergoda untuk mengambil jalan pintas yang bisa mengorbankan masa depan keuanganmu. Ketika kamu membuat keputusan finansial yang tepat, kamu akan mulai melihat dampaknya pada keadaan keuanganmu dalam jangka panjang. Keputusan-keputusan yang bijaksana akan membantumu menghindari masalah finansial yang besar dan membangun kekayaan yang lebih stabil. Keputusan finansial yang baik seringkali memerlukan waktu untuk dipahami dan diimplementasikan. Namun jika kamu melakukannya dengan tepat, hasilnya akan sangat berharga. Jangan terburu-buru dan selalu pastikan bahwa setiap keputusanmu mendukung tujuan keuangan jangka panjang. Jadi pastikan kamu selalu berpikir jernih dan matang sebelum membuat keputusan finansial. Keputusan yang tepat adalah salah satu pondasi penting untuk mencapai kebebasan finansial. Kemudian alasan kamu masih miskin yang terakhir atau yang ke-15 adalah kamu tidak memiliki mindset yang tepat. Salah satu alasan terbesar mengapa kamu tetap miskin adalah mindset yang salah tentang uang. Jika kamu percaya bahwa uang hanya bisa diperoleh dengan kerja keras tanpa strategi atau bahwa kekayaan hanya untuk orang lain, maka itu akan membatasi peluangmu untuk sukses. Mindset yang benar adalah kunci untuk meraih kesuksesan finansial.
Kamu harus mulai berpikir bahwa uang adalah alat yang bisa digunakan untuk menciptakan lebih banyak peluang, bukan sesuatu yang hanya bisa didapatkan dengan bekerja tanpa henti. Mindset positif tentang keuangan akan membantumu melihat peluang di sekitar, bukan hambatan. Orang yang kaya memiliki pola pikir yang berfokus pada pertumbuhan, investasi, dan pemberdayaan. Mereka melihat kesulitan sebagai tantangan yang bisa diatasi, bukan sebagai rintangan yang tidak bisa dipecahkan. Jika kamu ingin keluar dari kemiskinan, ubah mindsetmu dan mulai melihat uang sebagai sumber daya yang bisa kamu kelola dan gunakan dengan bijak. Mindset yang salah seringkali datang dari pengalaman buruk atau pengaruh lingkungan yang negatif. Namun jika kamu ingin berhasil, kamu harus belajar untuk berpikir lebih besar dan lebih jauh ke depan. Berhentilah berpikir bahwa keberhasilan finansial hanya untuk sebagian orang dan mulai percaya bahwa kamu juga bisa mencapainya. Dengan mengubah mindsetmu tentang uang, kamu akan lebih terbuka terhadap peluang dan lebih siap untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai kebebasan finansial. Mentalitas yang tepat adalah salah satu hal yang membedakan orang yang berhasil dari yang tidak. Jadi mulai hari ini ubah cara kamu memandang uang dan keuangan. Miliki mindset yang positif dan terbuka untuk peluang, karena ini adalah kunci untuk meraih kesuksesan finansial. Kesuksesan finansial tidak datang begitu saja. Kamu perlu menyadari bahwa alasan utama mengapa kamu tetap miskin seringkali berkaitan dengan kebiasaan, pola pikir, dan keputusan yang kamu buat setiap hari. Dengan memahami dan mengubah faktor-faktor tersebut, kamu bisa memulai perjalanan untuk meraih kebebasan finansial. Ingatlah bahwa perubahan besar dimulai dengan langkah kecil, dan kesalahan masa lalu bukanlah akhir dari segalanya. Semua orang memiliki potensi untuk sukses. Yang membedakan hanya seberapa besar tekad dan usaha yang kamu keluarkan untuk mencapainya. Untuk keluar dari kemiskinan, kamu harus bertanggung jawab atas keuanganmu dan tidak menyerah pada hambatan yang ada. Mulailah dengan membenahi pola pikir dan kebiasaan yang buruk, dan ambil keputusan finansial yang lebih bijak. Dengan ketekunan dan kesabaran, kamu akan melihat perubahan yang signifikan dalam hidupmu. Jangan pernah takut untuk terus belajar dan berkembang. Perjalanan menuju kesuksesan finansial dimulai dari dirimu sendiri, dan kamu memiliki kekuatan untuk mencapainya. Dan saya harap video ini bisa bermanfaat bagi kamu, saya, dan kita semua. Sekian, wassalam.